Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas Bu Novi. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tahap perkembangan psikomotorik. Sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang perkembangan psikomotorik. Apa sih perkembangan psikomotorik itu? Bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan teman-teman semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tahapan-tahapannya yang ada di perkembangan psikomotorik. Kita akan mulai belajar bersama-sama. Jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke teman-teman, di tahap perkembangan psikomotorik ini dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan di masa bayi. Tahapan yang kedua adalah tahap di masa kanak-kanak. Tahap yang ketiga, tahap di masa remaja. Dan terakhir adalah di masa dewasa. Keempat tahap perkembangan psikomotorik ini dibagi menurut Harlock di tahun 2002. Kita akan mulai tahap perkembangan psikomotorik pada masa bayi. Di masa bayi ini bisa apa saja sih? Yang pertama adalah pengendalian mata ya teman-teman, tentang reaksi mata pada benda bergerak. Biasanya memang tidak terlalu jauh ya, penglihatannya belum sempurna begitu. Tetapi ini bisa saja diberikan stimulus, bisa diberikan rangsangan. Jadi misalnya bisa menggunakan jari tangan kita atau bisa menggunakan benda-benda lain yang memang menarik minat mereka. Kalau di beberapa video yang saya lihat, untuk penglihatan dari bayi ini memang kecenderungannya adalah hitam putih. Jadi memang lebih baik distimulus menggunakan buku-buku yang warnanya tidak terlalu ngejreng begitu, sehingga tidak begitu membuat mata dari si bayi ini sakit begitu ya teman-teman. Nah ini kita mau lihat nih reaksinya, apakah benda itu ketika kita arahkan ke kanan dia akan mengikuti ke kanan, apakah ketika kita ke kiri dia akan mengikuti ke kiri begitu. Jadi ini yang dinamakan pengendalian mata. Lalu reaksi senyum teman-teman, gerakan refleks senyum. Misalnya kalau ada orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang sering bersama dia akan tersenyum. Terus kita main peek-a-boo ya, atau ciluk-ba, itu mereka juga akan refleks tersenyum. Dan reaksi ini memang seharusnya ada di masa bayi begitu ya. Kalau nggak ada reaksi atau nggak ada gerak refleksnya gimana Bu Novi? Ya terus harus diberikan stimulus begitu teman-teman. Lalu menahan kepala ya, ini bertahap mulai dari usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Jika memang lebih dari 1 tahun, si anak tidak bisa menahan kepala atau nantinya dia tidak bisa duduk begitu ya. Kalau dia nggak bisa menahan kepala kan dia juga akan sulit untuk duduk ya teman-teman. Nah ini yang memang harus dibawa ke dokter tumbuh kembang jika memang lebih dari 1 tahun dan sudah distimulus berbagai macam cara dia belum bisa menahan kepalanya begitu. Lalu berikutnya adalah menggulingkan badan. Ini juga bertahap teman-teman. Biasanya dimulai usia 2 bulan. Ada yang 3 bulan baru bisa, ada yang 4 bulan dan seterusnya, atau bahkan mungkin belum genap 2 bulan mereka sudah bisa menggulingkan badan. Kembali lagi memang ini tergantung bagaimana orang-orang di sekitarnya memberikan stimulasi atau rangsangan sehingga anak menangkap rangsangan itu dan membuat ini tadi ya, gerakan bisa pengendalian mata, refleks senyum, menahan kepala, dan juga menggulingkan badan. Kalau kita ngomongin soal perkembangan psikomotorik di masa bayi, tentu juga terkait dengan posisi duduk. Nah tadi ya kita sudah bahas tentang menahan kepala. Ini kalau dia sudah berhasil menahan kepala, maka ya dia akan mudah untuk berposisi duduk. Ini juga bertahap ya teman-teman. Memang IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menganjurkan sebelum 6 bulan itu sudah distimulus ya, dirangsang anak untuk duduk, karena waktu usia 6 bulan mereka MPASI, mereka sudah mulai makan dan memang diharapkan makannya sudah dalam kondisi duduk ya, meskipun itu diganjel bantal, meskipun itu pakai kursi ya, booster kursi yang kekinian, atau
menggunakan peralatan-peralatan lain begitu teman-teman. Di perkembangan psikomotorik masa bayi juga mereka sudah mulai menggerakkan tangan ya. Usia 8 sampai 10 bulan ini mulai dapat mengambil benda. Biasanya benda-benda yang memang membuat mereka menarik. Dan biasanya sih benda-benda ini bukan benda-benda mainan ya teman-teman. Jadi kalau mainan itu menurut dia tidak begitu menarik, tapi benda-benda yang keseharian kita gunakan. Bisa saja remote AC, handphone, kacamata, kunci begitu kan, kunci mobil, kunci motor, kunci rumah. Jadi mereka mulai mengambil benda-benda tersebut karena mereka merasa asing ya dengan benda-benda itu, mereka penasaran, mereka ingin meraihnya dan mulai untuk memainkan benda-benda tersebut. Lalu di masa bayi, di 2 minggu ya, pada usia bayi 2 minggu ini dapat memindahkan tubuh dengan cara menendang, jadi menggerakkan tungkai. Jadi sudah mau merangkak ya teman-teman, ini adalah calonnya merangkak begitu. Jadi ini adalah perkembangan psikomotorik dari masa bayi. Memang psikomotorik ini ada kaitannya dengan perkembangan fisik ya teman-teman semuanya. Nah, kita masuk ke psikomotorik masa kanak-kanak. Kalau kita lihat dari keterampilan tangan ya teman-teman, ada beberapa kegiatan yang memang bisa meningkatkan skill psikomotorik di masa kanak-kanak. Yang pertama adalah kita sebagai orang dewasa di sekitarnya dapat mempercayai mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas sendiri. Bisa saja menggunakan pakaian sendiri, memakai kaos kaki sendiri, makan sendiri. Ini adalah psikomotorik dari tangan ya teman-teman di masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak usia berapa? Masih ingat? Ya, benar sekali. Jadi memang mereka bisa kita stimulus untuk melakukan aktivitas sendiri. Biasanya sih tanpa kita stimulus, anak-anak usia 3-4 tahun mereka sudah mulai meminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas sendiri karena mereka merasa bahwa aku bisa, nggak perlu dibantu, dan mereka juga merasa bahwa kalau dibantu itu rasanya nggak hebat begitu ya. Itu sudah ada naluriah dalam diri individu seseorang. Tinggal orang lain, orang dewasa di sekitarnya ini mampu menangkap sinyal itu atau tidak begitu. Lalu berikutnya teman-teman ada melempar bola dan juga menangkap bola. Ini terlihat sepele ya, kayaknya aduh gitu aja sih. Kok cuman begitu sih Bu? Iya, memang ini adalah latihan psikomotorik masa kanak-kanak untuk koordinasi ya teman-teman antara otak, mata, dan juga tangan begitu. Melempar bola, bagaimana dia bisa melemparnya ke arah atau tujuan yang sudah ditentukan. Misalnya dalam keranjang atau dalam titik-titik tertentu begitu ya. Sebaliknya mereka pun juga seharusnya bisa menangkap bola. Bolanya nggak perlu yang bola besar sungguhan ya teman-teman. Bisa menggunakan bola-bola yang kecil, yang ringan terlebih dahulu. Nanti kalau memang sudah bisa, kita bisa tingkatkan begitu sehingga skill psikomotorik terkait dengan keterampilan tangan ini bisa diasah terus begitu. Lalu berikutnya mewarnai dan menggambar, ini terkait dengan bagaimana si anak ini bisa menggerakkan tangannya terus juga memegang pensil begitu ya teman-teman. Menggunakan gunting ini rasanya aduh gimana ya nanti kalau tangannya kegunting, nanti kalau dia melukai dirinya sendiri atau orang lain. Nah, maka memang kita harus memberikan stimulus dulu dan kita juga harus memberikan informasi bahwa gunting ini fungsinya untuk apa sih begitu. Ya memang untuk boleh digunakan di mana saja dan pada saat yang seperti apa begitu. Jadi memang di beberapa anak itu menggunakan gunting secara sembarangan begitu ya. Itu karena ya bisa jadi tidak diberikan informasi yang terus-menerus efek samping atau memang gunting ini digunakan untuk apa begitu. Jadi yang sering saya lakukan adalah ketika dia usia sekarang anak saya 3,5 tahun dan dia lagi seneng banget menggunting, maka seluruh paketan yang datang di rumah itu dia yang bagian gunting gitu. Awalnya memang menggunting kertas ya teman-teman dan juga tidak langsung
gunting yang the real gunting. Jadi ada gunting anak-anak yang memang hanya bisa digunakan di kertas begitu. Jadi tidak bisa digunakan misalnya menggunting kuku, menggunting apapun nggak bisa. Jadi hanya bisa di kertas. Nah, kalau dia sudah bisa step ini, maka kita lanjutkan step yang ke gunting asli. Mungkin gunting yang agak kecil begitu ya. Dengan menggunting kertas, kita coba untuk menggunting plastik dan menggunting benda-benda yang lain yang memang perlu digunting gitu. Jadi memang siapkan benda-benda yang memang perlu digunting dan minta tolong anak untuk mengguntingnya. Nah, ini sama kembali ke yang pertama ya, melakukan aktivitas sendiri. Jadi ketika misalnya membuka kue, membuka permen begitu, dia akan menggunting sendiri atau kita minta dia untuk melakukan aktivitas ini tadi, menggunting sendiri begitu. Kira-kira ada yang lain nggak ya teman-teman? Kalau ada yang lain tentang psikomotorik masa kanak-kanak dan di keterampilan tangan, teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar ya, sehingga bisa menambah khazanah dan wawasan bagi teman-teman yang lain. Tangan sudah, kita lanjut ke keterampilan kaki. Di keterampilan kaki, psikomotorik masa kanak-kanak ini sudah mulai berlari dengan cepat ya. Jadi kadang larinya nggak terarah begitu. Nah, supaya bisa terarah, maka kita bisa siapkan challenge nih teman-teman. Jadi misalnya saja seperti kalau olahraga ya, mereka harus berlari tapi tidak boleh mengenai apa, dikasih benda apa begitu. Jadi atau larinya zigzag, atau mereka kan suka banget berlari, maka bisa kita mintai tolong untuk membawa benda-benda yang memang tidak berbahaya ya, misalnya toples plastik, gelas plastik yang tidak ada isinya bisa jadi. Nah, itu bisa dijadikan sebagai challenge kegiatan sehari-hari di rumah. Mereka juga suka memanjat, melompat, karena memang mereka suka melompat dan memanjat, memang seharusnya kita fasilitasi ya, fasilitasi dengan apapun itu. Dan memang kalau melompat misalnya kita nggak mampu untuk beli trampolin begitu, maka kita bisa fasilitasi dengan hal-hal yang lain, misalnya melompat dari kursi ya, dari kursi satu ke lantai begitu. Jadi ketinggiannya pun juga sudah diukur gitu kan, yang kira-kira memang anak ini bisa. Lalu kalau dia sudah bisa, dia sudah katam gitu ya di level itu, maka kita bisa tingkatkan level-level yang berikutnya. Begitu juga dengan memanjat. Memang melompat dan memanjat ini harus diawasi ya oleh orang tua, bukan berarti tidak boleh, karena kalau tidak boleh maka nanti dia akan kurang nih skill psikomotorik yang terkait dengan keterampilan kaki begitu. Lalu berikutnya berjalan di atas kayu atau balok. Jadi kalau nggak punya kayu atau balok, bisa juga menggunakan biasanya saya sih bantal ya, atau guling begitu. Atau bisa juga selimut yang sudah dilipat-lipat menyerupai balok begitu, jadi sudah panjang ya. Terus kalau tidak seperti itu, biasanya kita berjalan di trotoar begitu. Jadi ada garisnya kan ya, garis tepinya. Nah, maka berjalan di situ dengan challenge-nya adalah dia harus berjalan sesuai dengan garis lurus, atau kita bermain pura-pura gitu teman-teman, bahwa kita sedang berada di sebuah sungai yang mana kalau dia tidak bisa berjalan dengan seimbang ya, maka dia akan terjatuh ke dalam sungai itu begitu. Nah, ini anak-anak sangat suka kegiatan yang seperti ini. Berikutnya adalah lompat tali. Siapa sih yang nggak suka lompat tali? Rasanya semuanya suka ya. Mungkin dewasa yang nggak suka ya, karena sudah lupa atau sudah kelebihan berat badan seperti saya, jadi sudah malas untuk bermain lompat tali. Nah, teman-teman semuanya, kira-kira apa lagi ya yang terkait dengan keterampilan kaki? Teman-teman juga bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang psikomotorik masa kanak-kanak yang terkait dengan keterampilan kaki di kolom komentar. Kita lanjut teman-teman, psikomotorik di masa remaja. Kegiatan yang menunjang perkembangan psikomotorik ini lebih banyak disesuaikan dengan hobi ya. Memang ada yang hobinya benar-benar fisik ya, seperti olahraga begitu. Jadi mereka di usia remaja ini sudah masuk ke dalam hobinya masing-masing. Bu, hobinya kalau tidur gimana? Aduh, kalau tidur ini terkait dengan psikomotorik nggak ya? Kira-kira kalau dari teman-teman, sekarang kan sudah di usia remaja, kegiatan yang menunjang perkembangan psikomotorik ini apa ya? Boleh dong berbagi ya nanti di kolom komentar, supaya kita bisa tahu ya anak-anak remaja saat ini hobinya apa saja.
Terus yang berikutnya adalah di masa remaja, teman-teman semuanya sering terjadi pengurangan aktivitas begitu karena remaja sudah mempunyai tanggung jawab lain. Bisa saja tanggung jawab sebagai anak mungkin membantu orang tua bekerja, terus juga berkegiatan yang lain ya di rumah dan juga sekolah tentunya. Jadi memang sudah tidak banyak aktivitas di masa remaja ini. Jadi memang kalau dia sudah mulai masuk SMP, kelas 1, kelas 2, begitu kan sudah masuk di usia remaja ya, kelas 3, ini mereka sudah mulai mengurangi aktivitas-aktivitas yang terkait psikomotorik. Dan kalau untuk dewasa teman-teman, pada masa dewasa ini kecepatan respon maksimal di usia 20-25 tahun. Teman-teman sekarang usia berapa? 17, 18 begitu ya. Atau ada bahkan yang mungkin 20 tahun. Nah ini masih bisa ya, jadi maksimal di usia 25 tahun. Kemudian 5 tahun setelahnya ini mulai mengalami penurunan secara signifikan. Jadi sudah mulai usia 30 tahun begitu, itu sudah mulai menurun secara signifikan kalau memang skill psikomotorik ini tidak digunakan dengan optimal begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga di lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.